Halo teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Sedikit Horor, di mana di sini saya akan membahas atau mengulas pengalaman saya dengan teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang real di mata saya, tetapi mungkin tidak real di mata teman-teman semuanya. Dan saya menganggapnya dia adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang gaib. Masih dalam pembahasan tentang meramal atau menerawang, atau dalam dunia industri atau dunia kerja disebut memprediksi, teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, dimana dalam waktu itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu kemarin, sekarang, dan hari esok. Kemarin adalah suatu sejarah yang memberi kita suatu pengalaman, baik itu positif maupun negatif. Dan waktu sekarang adalah waktunya kita melakukan sesuatu aktivitas yang dimana kita dengan pengalaman dari yang kemarin kita bisa menunjukkan suatu improvement untuk kualitas hasil kerja kita. Dan hari esok adalah kita tidak bisa memastikan, teman-teman, karena 1 tahun ke depan suatu kejadian kita tidak tahu. Hari esok penuh dengan suatu misteri, tapi hari esok disitulah terletak tujuan atau goal kita. Sehingga dengan ilmu meramal atau menerawang atau memprediksi, kita bisa punya acuan tentang pengalaman yang kemarin dan improvement kita hari ini untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kita hari esok. Untuk itu, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, disinilah kadang ada peran teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib, ya, yang mungkin tanpa kita sadari dia telah membantu kita dalam mewujudkan mimpi kita atau goal kita di hari esok. Walaupun hari esok kadang teman atau sahabat-sahabat yang ikut terlibat di dalamnya, tetapi kita tetap harus fokus bahwa kerja keras kita adalah hal yang utama, dengan memprediksi berdasarkan data atau analisa kita atas kelemahan-kelemahan yang ada dalam data tersebut dan faktor X yang akan terjadi pada data tersebut. Tetap fokus dengan bekerja secara real dari data yang real dan analisa yang real, walaupun ada keterlibatan nanti teman-teman atau sahabat dan gaib itu, kalau nilainya positif adalah merupakan keberuntungan bagi kita. Penasaran dengan keterlibatan teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib di hari esok? Dan bagaimana cara teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib itu melibatkan diri di hari esok? Ikutin terus video ini sampai selesai. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat semua akan temukan jawabnya. Dalam dunia kerja, baik itu industri maupun pemerintahan, level manajerial dalam arti pengertian itu dari line manager sampai top manager. Kalau dalam industri itu supervisor sampai manager atau director. Kalau mungkin dalam dunia pemerintahan itu mulai dari kasih, kabid, kepala dinas dan sampai ke atas, itu dia harus menguasai namanya ilmu prediksi, teman-teman. Prediksi dan meramal atau menerawang atau prediksi, dia harus menguasai itu, teman-teman. Karena apa? Karena level tersebut dia punya tanggung jawab dari goal suatu project.
Jadi untuk mencapai tujuan yang sesuai diinginkan, kita harus bisa memprediksi dari data yang ada. Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan teman-teman, yaitu diantaranya adalah material, manpower, mesin kalau memang ada, dan waktu. Dalam dunia industri, 4 faktor tersebut harus dikontrol dengan tepat. Ini adalah tanggung jawab level manajerial. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk bisa mencapai goal atau komitmen kita dengan customer, sesuai dengan requirement customer, sehingga keprofesionalan kita menjadi tanggung jawab atau poin utama buat customer kita. Itu tanggung jawab untuk dunia industri. Kalau pemerintahan mungkin tanggung jawabnya adalah dengan masyarakat. Dalam menjalankan suatu aktivitas atau mengerjakan suatu proyek, kadang ada faktor kelalaian yang perlu sangat kita hindari. Ada faktor kelalaian yang fatal yang menyebabkan kerugian sampai ke nyawa manusia. Oke teman-teman dan sahabat semua, pasti teman-teman pernah mengalami hal tersebut tanpa teman-teman sadari. Saat kita mungkin melakukan kelalaian yang kecil mungkin kita tidak pernah rasa, tapi suatu kelalaian yang besar yang kita sadar itu bisa mengakibatkan yang kejadian negatif yang fatal. Tiba-tiba teman-teman diingatkan, ya kan, ada suatu tanda mengingatkan teman-teman, sehingga teman-teman harus lebih tiba-tiba teman-teman harus lebih peduli, atau tiba-tiba teman-teman harus punya ide, harus mengecek ulang, menganalisa ulang, sehingga suatu peringatan yang mengingatkan kita tentang suatu kelalaian yang tanpa kita sadari dari mana asalnya. Tapi dengan peringatan tersebut kita bisa mengontrol ulang dan menemukan kelalaian yang kita telah lakukan. Itulah salah satu ikut keterlibatan teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik dan membantu kita. Saya yakin seorang profesional, seorang yang peduli dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya, bukan hanya manusia atau teman-temannya saja yang peduli sama dia, tapi teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik juga peduli dengan dia. Jadi faktor toleransi. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, memprediksi adalah satu bentuk usaha untuk mencapai pencapaian yang sesuai dengan kita inginkan. Setidaknya adalah mendekati dengan sesuatu yang kita inginkan atau requirement yang kita mau. Tapi perlu kita garis bawahi dan perlu kita catat bahwa hasil memprediksi, meramal atau merawang itu tidak 100% berhasil. Setidaknya kita bisa tahu pencapaian yang akan kita capai, jadi mendekati dari yang kita inginkan. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, di sini kita bisa mengerti bahwa ternyata ilmu meramal atau menerawang atau prediksi itu sangat dibutuhkan dalam dunia manajemen, karena kita mengetahui dalam satu proyek itu tidak mesti selesai dalam waktu sehari, bisa seminggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun. Dan ilmu prediksi sangat dibutuhkan di sini. Untuk itu teman-teman tolong diberikan feedbacknya ke saya, komentarnya di sini, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, share, dan ikuti terus channel Sedikit Horor. Sampai jumpa lagi pada cerita saya berikutnya. Bye bye.